Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ilaji hubbil jahi, menjelaskan tentang bagaimana cara mengobati cinta kepada jabatan dan cinta kepada dunia. I'lam anna man ghalaba ala qalbihi hubbil jahi sara maqsural hammi ala mura'atil khalqi. Ketahuilah bahwa orang yang hatinya dikuasai oleh cinta kepada jabatan, maka cita-citanya hanya tertuju untuk menjaga kepercayaan kepada manusia. Masyrufan bitawaddudi ilaihim, sibuk mencari simpati terhadap mereka, wal mira'ati, dan memamerkan kepada mereka kemampuan-kemampuan dirinya, li ajlihim, atas mereka, wala yazalu fi aqwalihi wa af'alihi multafitan ila ma ya'dhumu manzilatuhu indahum. Dan terus-menerus lewat ucapan dan perbuatannya selalu memperhatikan supaya pangkat dan jabatannya itu tetap ada pada diri mereka. Wadzalika badrun nifaqi wa aslul fasaji, dan itu adalah benih-benih kemunafikan dan awal dari kerusakan. Wa yajurru dzalika la mahalata ila tasahuli fil ibadati, dan perlahan-lahan secara pasti akan menarik dirinya pada keteledoran dalam hal ibadah, wal mira'ati biha, dan memamerkan apa yang ada pada dirinya, wa ila iqtihamil mahdhurati, dan melakukan hal-hal yang diharamkan sekalipun, litawassuli ila iqtinasil qulubi, yaitu untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan selalu supaya dicintai oleh hati-hati manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada dasarnya manusia itu cinta kepada dunia, tetapi bahwa mencintai dunia tidak untuk mengisi kehidupan dunia. Karena dunia yang kita raih sesungguhnya adalah persiapan-persiapan untuk mengisi perjalanan kehidupan negeri akhirat. Allah menyebutkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah harta yang, rezeki yang sudah Allah tebarkan di atas bumi ini adalah ad-darul akhirah, untuk persiapkan negeri akhirat. Jadi apa yang kita raih kesuksesan dunia itu adalah sesungguhnya persiapan kesuksesan negeri akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau tinggalkan nasibmu, urusan-urusanmu di dunia. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, dan jangan membuat kerusakan di atas bumi. Allah perintahkan kita mencari dunia adalah untuk persiapan negeri akhirat. Sehingga dunia bukan untuk sekedar kesenangan dunia. Kalaupun kita meraih jabatan, maka jadikanlah jabatan itu ladang amal buat kita. Bukan jabatan untuk ladang mencari keuntungan pribadi. Misalnya kita maju tampil dalam pilihan RT atau RW lah, yang paling pendek, paling kecil di lingkungan kita. Maka niatkan oleh kita maju menjadi ketua RT, ingin membuat maslahat dalam lingkungan masyarakat. Sehingga betul-betul ketika kita menduduki jabatan itu,
jadi ladang amal buat kita. Betul-betul pelayanan terhadap masyarakat. Menjadi fasilitas kepada masyarakat apa yang dibutuhkannya. Tidak kemudian mengingat bahwa RT RW dan jabatan yang lain sekarang ada anggarannya, lalu kemudian yang dicari obsesinya adalah keuntungan dunia. Kalau orang menduduki jabatan lalu obsesinya adalah mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan turun dari jabatannya. Bahkan dia pingin eksis, pingin langgeng pada posisi jabatannya, apalagi sudah merasa enak, ya, oh jadi ketua RT itu enak, ya. Ya, tiap bulan ada anggarannya. Kemudian kalau orang datang minta surat pengantar, ya, ada amplopnya misalnya, ya, atau ada sekedar rokok dan sebagainya. Wah, tahu begini mah dari dulu jadi RT aja, misalnya begitu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini dia ingin eksis jabatannya karena dia menemukan keuntungan dunia. Nah, ketika orang itu sudah menemukan keuntungan dunia, lalu kemudian dia lupa akan tujuan yang sesungguhnya, maka persis seperti apa yang disampaikan dalam kitab ini, ya, dia akan terus-menerus mencoba mempengaruhi masyarakatnya, baik lewat ucapannya, lewat perilaku perbuatannya, supaya kemudian orang itu semakin percaya kepada dirinya. Padahal boleh jadi itu sekedar lipstik depannya, ya, supaya orang itu simpati kepada dirinya, tetapi sesungguhnya dia sedang mencari keuntungan-keuntungan dunia. Maka yang seperti ini, kata pengarang kitab ini, dzalika badrun nifaqi wa aslul fasadi. Maka itu adalah benih-benih kemunafikan dan awal dari fasad, kerusakan pada dirinya. Sebab secara pasti dia akan melakukan keteledoran dalam ibadah, kemudian memamerkan melakukan hal-hal yang diharamkan sekalipun supaya orang tetap simpati kepada dirinya. Sehingga kadang-kadang muncul bahasa kita, topeng-topeng kehidupan, ya. Supaya kemudian orang itu tetap merasa jatuh cinta kepada dirinya, lalu kemudian dia mendekati para cendekia, mendekati para ulama, atau kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan dia eksis tampil di sana. Padahal itu sekedar tata zahirnya, ya. Lahiriahnya menampakkan keagamaan, tapi hakikatnya dia sesungguhnya adalah sedang merusak dirinya lewat eksistensi pada jabatannya. Nah, ini yang berbahaya, karena berarti dia sudah masuk pada badlun nifaq, ya. Apa yang terlahir tidak sesuai dengan apa yang tersembunyi. Terlahirnya membangun simpati orang lain, tetapi yang tersembunyi adalah merusak tatanan-tatanan yang ada. Mungkin kalau levelnya RT RW mah tidak begitu tampak, tapi kalau levelnya yang lebih tinggi, ya, yang mungkin jabatannya lebih tinggi, sekelas misalnya anggota DPR atau ya, yang lebih tinggi lagi, yang mungkin dari sisi gaji sudah cukup besar, tapi di sisi lain dia ingin memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan secara agama, maka orang ini berarti telah terjebak pada kecintaan terhadap jabatan dan kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Padahal
Rasulullah sudah menyampaikan kullukum ra'in. Ya. Tiap-tiap sekalian adalah pemimpin. Ya. Ya. Kemudian tiap-tiap pemimpin itu adalah mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Tiap-tiap kita adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Sekelas RT ya dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Apakah dia amanah atau dia khianat? Apakah dia dalam memimpin betul-betul menegakkan keadilan atau justru di dalamnya ada kedoliman yang tersembunyi? Fa'idzan, maka bila demikian, hubbul jahi minal muhlikati, mencintai pangkat dan jabatan adalah bagian dari muhlikat, ya, kerusakan dalam kehidupan kita. Fayajibu ilajuhu wa izalatuhu anil qalbi, maka wajib baginya ya untuk bisa mengobati, wajib mengobati dan menghilangkan dari hatinya. Wa ilajuhu murakkabun min ilmin wa amalin, dan cara mengobatinya ada dua cara. Ya. Cara yang pertama adalah lewat ilmu dan cara yang kedua adalah lewat amal perbuatan. Ya. Orang-orang yang sudah cinta kepada jabatan, maka dia akan ingin eksis terus-menerus menduduki pada jabatannya. Misalnya jabatan itu periodisasinya per 5 tahun, maka ketika sudah mendekati akhir jabatan, dia akan membangun cara-cara simpati terhadap masyarakat, ya, supaya kemudian masyarakat itu memilihnya kembali. Tapi ketika sudah terpilih kembali, dia tidak lagi ya keberpihakan terhadap masyarakat, ya. Atau mencoba mengaktifkan apa namanya timnya, ya. Kalau sudah mendekati akhir jabatannya, dia mencoba mengaktifkan timnya, ya, supaya kemudian kalau bahasa sekarang dia apa, ya, supaya dikenal banyak orang gitu, ya. Nah, lalu kemudian dari situ orang kembali terbangun simpati, lalu dia akan menduduki lagi jabatan yang dimaksudkan. Orang-orang yang seperti ini sudah masuk pada kategori hubbul jah, cinta kepada jabatan, dan pelan-pelan dia akan rusak. Kenapa? Sebab orang yang sudah cinta kepada jabatan itu biasanya dia pingin selalu dihormati oleh orang lain. Karena kedudukan dan jabatannya, maka dia pinginnya mendapatkan penghormatan dari orang lain. Satu contoh kecil aja misalnya, ya. Sebut saja ketua RT, ketua RW, ya. Warganya ada yang hajatan, bikin undangan. Biasanya RT RW di mana itu tempat turut mengundangnya? Paling atas. Turut mengundangnya paling atas. Sudah begitu, ya, orang yang mau bikin undangan harus kulon nuwun dulu, permisi dulu. Iya. Permisi Pak RW, saya mau bikin undangan, jadi Bapak saya cantumkan turut mengundang, ya, paling atas, ya. Nah, ini kan namanya memang bagi warga perlu memberikan penghormatan kepada pimpinannya. Tetapi yang namanya pimpinan ya tidak mesti gila hormat. Misalnya, ya. Misalnya saya aja, ya. Dicantumkan dalam turut mengundang, ya. Undangan sudah jadi, ya. Dikirimkan ke saya. Lalu orang itu baru permisi, ya.
Ustadz, mohon maaf nih nama Ustadz, ya saya cantumkan di turut mengundang. Apa kata kita? Alhamdulillah, kalau nama saya laku dijual ya silahkan. Kalau saya begitu sih. Alhamdulillah, kalau memang ya layak untuk ditempatkan menjadi turut mengundang ya silahkan. Tapi kadang kalau yang namanya pejabat nggak begitu. Ini bagaimana ini tahu-tahu nama saya nempel di sini? Tanpa permisi, mana tulisannya salah lagi? Masya Allah, kan jadi masalah itu. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika sudah menduduki pada posisi-posisi seperti itu, maka dia dalam bahasa kita gila hormat, ingin selalu mendapatkan penghormatan dari orang lain. Nah, itu yang disebut dari minal muhlikat. Kalau sudah sampai pada titik seperti itu, maka wajib diobati. Wajib diobati. Cara mengobatinya dua hal. Hal pertama adalah bil ilmi. Wa ammal ilmu fahuwa ay ya'lama as-sababa alladhi li ajlihi ahabbal jah. Adapun dari segi pengetahuan, yang harus dipahami adalah apa yang menjadi sebab dia itu cinta kepada kedudukan. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa dia cinta kepada jabatan? Wa huwa kamalul qudrati ala qulubin nas. Biasanya dia menguasai hati manusia secara sempurna. Wa in safa wa salima fa akhiruhu al mautu falaysa huwa minal baqiyatis salihat. Sungguh pun demikian, orang itu menduduki satu jabatan lalu kemudian dia pada posisi baik dalam melaksanakan jabatannya, kalau memang dia bersih dan selamat, itu pun dia akan berhenti dari apa yang dia duduki sebagai jabatan. Dan ketika apa yang dia sudah kerjakan adalah hal-hal yang baik, itu masuk pada kategori al-baqiyatus salihat, amal soleh yang akan menjadi nilai abadi bagi dirinya. Jadi kalau dia menduduki jabatan dengan cara-cara yang santun, lalu kemudian dia memimpin dengan cara-cara yang baik, dia bersih dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka pekerjaannya menjadi minal amalis saleh, termasuk pada bagian dari amal saleh yang kemudian akan mendapati nilai pahala yang kekal abadi. Lalu apabila dia menghendaki keuntungan-keuntungan dunia, sadarilah bahwa keuntungan dunia sebesar apapun itu sesungguhnya adalah kecil, karena keuntungan-keuntungan dunia apabila tidak dimanfaatkan pada kemaslahatan agama, bahwa kenikmatan dunia seberapapun besarnya itu tidak akan ada keuntungan untuk sampai ke negeri akhirat. Yang menyelamatkan kita sampai ke negeri akhirat bukan harta kekayaan dunia kita. Yang menyelamatkan kita sampai ke negeri akhirat bukan pula jabatan kita. Jabatan tertinggi di negeri ini. Misalnya kita sampai mati masih menduduki jabatan yang tertinggi, pada saat masih punya jabatan kita meninggal dunia, maka jabatan itu tidak akan mampu menyelamatkan kita di sisi Allah. Kita punya kekayaan, harta yang berlimpah, kekayaan yang banyak, kemudian kita meninggal dunia, apalagi harta kekayaan diperoleh dengan jalan yang tidak diperkenankan oleh agama, maka kekayaan itu tidak akan mampu menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita? Al-amalus saleh, amal-amal kebajikan kita. Maka kembali saya sampaikan,
jabatan apapun yang sedang kita emban saat ini, jadikanlah sebagai ladang amal untuk negeri akhirat. Harta yang kita telah himpun saat ini, maka jadikanlah harta kita sebagai jalan, sebagai wasilah untuk memperoleh keselamatan negeri akhirat. Caranya bagaimana? Adalah apa yang kita sudah peroleh, ya. Dari pertama kita niat mencari rizki, niat untuk bekal ibadah. Kemudian yang sudah kita peroleh, syukuri, ya. Karena memang kita ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Kalau misalnya yang kita dapati belum sesuai dengan target kita, maka sabar. Karena hidup itu hanya dua, syukur dan sabar. Lalu sesudah sampai harta kepada kita, pikirin, buat apa ini? Ya. Kalau dipikirin sudah ketemu, maka jalani. Jadi hidup itu, ya, pertama kita cari, sesudah kita dapat kita syukuri, kalau belum didapat kita sabar, ya. Kalau sudah kita peroleh, pikirin, kalau sudah dipikirin ketemu jalan pikirannya untuk keselamatan akhirat, maka jalanin kembali. Itulah konsep hidup yang harus kita pegang. Nah, lalu kemudian poin yang kedua, bahwa mengobati cinta kepada jabatan lewat ilmu adalah bahwa jabatan itu ada batasnya. Ya. Jabatan itu ada batasnya. Boleh jadi kitanya yang meninggalkan jabatan, atau boleh jadi jabatannya yang bakal meninggalkan kita. Kitanya yang meninggalkan jabatan baru terpilih, ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kena penyakit, ya, sakit, meninggal dunia. Berarti kita yang meninggalkan jabatan. Atau jabatan itu meninggalkan kita. Artinya sesudah selesai pada periodisasinya, maka pelan-pelan pasti dia akan meninggalkan kita dan jabatan itu akan berpindah kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kemudian kita tidak terlalu terobsesi dengan menduduki pada posisi jabatan tertentu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang pertama. Jadi yakini bahwa jabatan itu tidak kekal, tidak abadi, ya. Karena kehidupan ini pasti akan berganti. Sering saya sampaikan bahwa manusia itu ada zamannya dan zaman itu ada manusianya, ya. Seperti misalnya masjid ini dulu sebelum kita, maka pengurusnya adalah orang-orang sebelum kita. Sekarang ini zaman kita, maka yang ngurusin adalah kita. Besok dan lusa pasti yang ngurusin orang lain sesudah kita. Itulah kehidupan. Iya. Namanya tetap al-abror, tapi kepengurusannya, periodisasinya pasti akan bergantian, ya. Akan bergantian. Dulu almarhum Pak Anu, ya. Sekarang kita, besok bisa jadi orang lain. Maka kita tidak boleh menguasai ini masjid menjadi milik pribadi bagi kita. Atau misalnya jabatan kita ketua RW. Dulu Pak RW, ini RW berapa sini? Nah, Pak RW 4 itu almarhum Pak Anu. Sekarang Pak RW 4 adalah Pak siapa. Besok lusa Pak RW 4 berganti orang lain. Karena inilah perjalanan kehidupan, ya. Di dunia ini tidak ada yang abadi, ya. Itu yang harus kita pahami. Maka kembali ketika kita sedang menduduki pada posisi jabatan, jadikanlah jabatan itu sebagai ladang amal buat kita. Itu dari segi pemahaman keilmuan, ya. Kalau sudah seperti itu, ketika kita naik menduduki jabatan, tidak ada kebanggaan dalam diri. Kenapa? Karena ini adalah sebuah amanah, ya.
Salafus saleh, orang-orang dahulu kalau mendapati anugerah jabatan itu dalam sambutannya kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika didaulat menjadi khalifah, maka kalimat yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika jabatan berpindah kepada sahabat Umar ibnul Khattab, apa yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab? Wahai saudara-saudaraku, aku bukan orang terbaik di antara kalian, tapi karena amanah itu diembankan kepada diriku, maka aku harus menjalankan tugas dengan baik. Karena itu, kalau aku ada kesalahan, tegurlah aku. Jangan kemudian karena aku pemimpin kalian enggan untuk menegurku, maka kalian salah kepada diriku. Rumput-rumput yang kekeringan, binatang-binatang yang kurus sebab tidak makan, menjadi tanggung jawabku selama aku menjadi pemimpin. Masya Allah, itu seperti itu. Ya. Ketika jabatan sampai kepada Khalifah Utsman ibnu Affan, beliau orang kaya yang rela berkorban, ya. Gajinya tidak diambil, bahkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Nah, itu namanya pejabat. Ya, Masya Allah. Ya, ya. Nggak tahu sekarang masih ketemu nggak nih pejabat yang model begini. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Kemudian yang kedua, cara mengobatinya. Fala yanbaghi ayyat rukabihid din alladhi huwal hayatul abadiyatu allati la inqita'a laha. Ya, masih pada poin yang pertama, ya. Maka harus, ya, meninggalkan, ya, atas apa itu yang disebut dengan jabatan, ya, dan tinggikan, ya, nilai keagamaan. Tinggikan nilai keagamaan. Sebab ketika kita meninggikan nilai keagamaan dalam hidup kita, sehingga kita dalam hidup itu menggunakan aturan agama, nanti kita akan sadar diri, oh iya kemarin sebetulnya nggak sesuai dengan ketentuan agama, maka harus saya atur kembali, harus saya kembalikan, harus saya tata, ya, sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia. Kita berprinsip sekiranya saya selesai menjabat, ada nilai-nilai positif yang sudah saya terapkan di masyarakat supaya menjadi panutan bagi orang sesudah saya. Sebab nilai kebaikan yang sudah diperbuat lalu diikuti oleh orang lain, maka ketika kita telah menempatkan nilai-nilai kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan itu. Di mana Rasul menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang meletakkan dasar-dasar kebaikan, ya, menciptakan nilai-nilai kebaikan, yang kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, namanya sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruha, maka dia mendapati pahala dari nilai-nilai kebaikan yang dia sudah terapkan, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Contoh, siapa yang mula-mula bikin pengajian di Al-Abrar Selasa malam? Orangnya pasti sudah meninggal dunia, ya. Orangnya sudah meninggal dunia. Ketika ini dilaksanakan oleh penerusnya, dapat nggak pahala dia? Dapat pahala. Nah, itu namanya sunnatan hasanatan, nilai-nilai kebaikan yang diterapkan dalam kehidupan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang, ya, meletakkan nilai-nilai keburukan, lalu kemudian keburukan itu diikuti oleh orang lain, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, maka dia mendapati dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Saya ambil contoh. Anak-anak kecil, ya, diajarin main gaple di gardu. Sini. Bapak ajarin main gaple. Nah, misalnya ini, misal, ya. Diajarin tuh. Lalu anak-anak itu pada ngerti cara main gaple, ya.
Terus yang ngajarin udah meninggal. Nih anak-anak main gaple pakai duit. Ya. Ya, beneran pakai duit tuh. Apa namanya? Judi. Yang ngajarin dosa nggak? Nah, ini namanya dosa yang mengalir, ya, dosa yang mengalir. Nah, karena itu letakkan dasar-dasar kebaikan dalam kehidupan supaya kemudian diikuti oleh orang lain. Lalu yang kedua, al-amal, ya. Cara mengobati supaya tidak cinta kepada kedudukan dan jabatan adalah al-amalu bi ayya'nasa bil khumuli liyasquta min nufusihim wa yasta'inu alaihi bil akhbaril waridah. Cara mengobati yang kedua yaitu dengan beramal, dengan beraktivitas, membiasakan melakukan khumul, ya. Membiasakan khumul. Khumul itu berkumpul dengan orang-orang kecil, berkumpul dengan masyarakat, ya. Ya, membiasakan berkumpul, membaur dengan masyarakat, meninggalkan jabatan dirinya, ya. Meninggalkan jabatan dirinya. Jadi jabatannya misalnya apa, dia tinggalkan, dia kumpul dengan masyarakat luas yang bukan komunitasnya, sehingga masyarakat tidak tahu siapa dia, ya. Nanti dia akan terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga keangkuhannya, keegoan dirinya itu pelan-pelan turun, ya. Tapi kalau kumpulnya di komunitasnya, ya, orang-orang masih manggilnya Pak Bos terus, ya, tidak akan bisa turun posisinya. Tapi coba dia kumpul dengan orang lain luar komunitasnya, ya. Kemudian dia bisa merasakan sebagai masyarakat biasa. Nah, dari situ nanti akan terpanggil, ya. Akan terpanggil posisi, kondisi, keadaan, ya, menghilangkan keangkuhan dirinya sebagai seorang pejabat. Nah, ini susah, ya. Ya, jabatannya menteri, ya. Terus merakyat, ya. Jabatan menterinya ditinggal, ya. Dulu menteri siapa itu yang, ya, sampai merakyat ke bawah-bawah itu, ya. Ya, sampai nggak tahu bahwa dia ternyata seorang menteri, ya, termasuk Khalifah Umar, ya. Khalifah Umar itu, ya, kerjanya belusukan, ya, ya. Kalau malam hari, ya, itu jalan dari kampung ke kampung, ya, mendengarkan keluhan rakyatnya. Kalau ditemukan rakyatnya miskin, maka suruh pemimpinnya, suruh menterinya anterin makanan untuk orang-orang miskin. Terus seperti itu, ya. Kalau dicari ada rumahnya yang tidak layak, ya, disiapkan dana sampai uang pribadi beliau habis. Di Khalifah Umar, ya. Uang pribadi beliau habis. Sehingga bajunya Khalifah Umar itu, kalau dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan, baju yang dipakai seorang khalifah itu tambalannya sampai 24 jahitan. Masya Allah, ya. Baju kita mah keren-keren, ya. Khalifah, ya, bajunya sampai dijahit, ditambal, itu sampai 24 tambalan jahitan. Karena yang dipikirkan adalah umatnya. Ini khumul, ya. Sehingga jabatan itu nggak ada artinya, ya. Jabatan itu apalah, cuman sekedar melekat sebentar, nggak ada artinya. Ketika dia kumpul dengan masyarakat biasa, ya, saya di sana itu kan sekedar amanah, tapi sesungguhnya Pak, saya mah di sini sama dengan yang lain. Nah, kalau orang sudah bisa seperti ini, maka dia tidak akan cinta kepada jabatan dunia. Kalau sudah seperti ini, dia akan berhenti dari mengejar keuntungan-keuntungan dunia. Kenapa? Karena akan sampai pada kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang menipu. Kita kan sering tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia, ya, terobsesi dengan hal-hal yang baru. Contoh, kita punya kendaraan aja dah, ya. Kendaraan, kita punya motor lawas, ya, ya.
motor Honda, ya zaman dulu apa itu Honda Astrea, ya. Kita pakai ada model baru keluar, ya terobsesi, wah yang baru cakep kayaknya ini, enak kali dinaikin, ya. Ya akhirnya yang lama dijual, beli yang baru, ya biasa. Namanya baru itu kasak kisik, las los, ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, udah kayak yang lama juga. Ya, ya. Rajinya awal-awal doang, ya dicuci, dielap, diapa. Nanti kalau sudah sebulan 2 bulan, udah kayak yang dulu. Ya, terobsesi lagi dengan model baru lagi, pingin beli lagi, ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama. Maka itulah kehidupan. Ya. Kita sering tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah kesenangan-kesenangan yang sering menipu. Wa yasta'inu alaihi bil ikhbari, dan dia kalau sudah khumul, berkumpul dengan banyak orang, lalu dia bisa menolong kepada orang lain, ya, ya. Al-waridati, yang dia akan perhatikan, fi dhammil jahi wa madhil khumuli, dan di dalam meninggalkan, ya, dalam mencela jabatan dan madhul khumul wa binadrihi fi ahwalis salaf, yaitu meneruskan, membiasakan khumul, membiasakan bergabung dengan orang-orang biasa, sehingga dia akan mengikuti cara-cara orang dahulu, ya, ahwalus salaf wa isarihim sawabal akhirah, dan dia akan memperbanyak nilai-nilai pahala akhirat ala zukhrufil hayatid dunya, sehingga dia meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Ada beberapa ulama yang sesungguhnya adalah keturunan raja-raja, tetapi kemudian meninggalkan hingar-bingarnya kerajaan, ya, lalu kemudian menjadi ulama-ulama sufi, ya, mengembara, mencari ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Seperti misalnya Imam Malik bin Dinar, ya, Malik bin Dinar, atau misalnya Ibrahim bin Adham. Itu adalah orang-orang keturunan raja yang kemudian karena ingin meninggalkan hingar-bingarnya kerajaan, justru, ya, menjadi orang-orang biasa dan menebarkan ilmu di tengah-tengah umat. Nah, kita dalam mengisi kehidupan jangan sampai kita terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia. Yang harus kita kejar adalah persiapan untuk keselamatan negeri akhirat. Baik Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, masih ada waktu kira-kira 1/4 jam atau 10 menit, barangkali ada yang mau menambahkan atau tanya jawab, dipersilahkan. Nggak ada. Baik Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali pada pokok persoalan bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak pada pusat-pusat jabatan dalam kehidupan, ya. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Apa yang kita perbuat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukannya kebaikan dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, ya, maka selama kebaikan itu diikuti berarti kita ada nilai-nilai pahala yang terus mengalir, ya. Karena itu teruslah berbuat baik, ya. Sekalipun memang jadi orang baik itu susah, ya. Kata Allah, ciri-ciri orang baik itu begini:
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, ya, hamba-hamba Allah zat yang maha rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka apabila berjalan di atas bumi, ya, artinya mengisi kehidupannya mereka rendah hati, ya, rendah hati, memiliki akhlakul karimah. Siapapun dia, sekalipun punya jabatan atau enggak punya jabatan, jabatannya tinggi sekalipun, itu tidak pernah memikirkan tentang jabatannya yang tinggi untuk dirinya, kecuali sekedar amanah. Dia tetap hormat kepada orang lain, ya. Lalu kalau dia sudah berbuat baik, kemudian orang ada yang berceloteh, ya, tentang dirinya, ada yang menyampaikan keburukan-keburukan pada dirinya, dia mengatakan qalu salama, bagi saya nggak ada urusan sama dia, ya. Ya. Saya nggak ada urusan sama dia, ya. Kalau bahasa orang kita, sebodoh teing urusan dia, ya, bodoh amat, ya, ya. amatnya aja kagak bodoh, ya. Iya. Selama kita sudah ada pada titik kebaikan. Maka orang baik itu berbuat baik kepada orang yang baik pada dirinya, ya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada dirinya. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang memusuhi dirinya sekalipun. Ini yang ketiga, ini yang susah, ya, ya. Orang musuhin kita, tapi kita suruh baik mulu, ya. Bagaimana caranya, ya? Kan susah, ya. Ada yang bilang kalau begitu mah enak di dia kagak enak di kita. Lalu ada filosofi, lo jual gue beli, mending gue beli, lo jual gue borong sekalian, gitu, ya. Nah ini lo jual gue borong tuh urusan ibadah boleh, ya. Tapi kalau urusan beginian jangan, ya. Iya, jangan, karena berarti mengadakan perlawanan, ya. Karena permusuhan itu tidak diperbolehkan dalam agama. Rasulullah ngajarin begini, silman qata'aka, wa'ti man haramaka, wa'fu amman dolamaka, ya. Sambung orang yang sengaja mutus silaturahim. Susah apa gampang? Orang ini sengaja mutus tali silaturahim sama kita, tapi kita diperintahkan untuk menyambungnya. Orang yang menyambung tali silaturahim pertanda dia punya kebaikan. Orang ini nggak pernah mau, ya, nyambung tali silaturahim, tapi kita sambangi, kita datang, kita bawain hadiah, kita kasih oleh-oleh, ya. Itu kan hal yang berat, ya. Ya, kan Rasulullah mengajarinya tahadu tahabu, ya. Saling memberikan hadiah supaya kalian saling mencintai, ya. Nah kalau ini enggak, silaturahim, datangi, gitu, bukan saling memberi hadiah, datangi. Yang kedua, wa'ti man haramaka, ya. Kasih orang yang pelit sama kamu, ya. Orang yang pelit sama kita, kita disuruh ngasih, ya. Ya kan susah, ya. Dia aja pelit sama kita suruh ngasih sama dia. Lalu yang ketiga, yang lebih susah lagi adalah wa'fu amman dolamaka, maafkan orang yang sengaja mendolimi, menyakiti diri kita. Nah ini hal yang berat, ya. Ini hal yang berat. Tapi inilah cara kita pingin jadi orang baik, ya, selalu berbuat baik. Kepada siapapun kita harus berupaya selalu berbuat baik. Nah, caranya, kata Imam Ibnu Athaillah, kalau orang itu pingin baik, caranya adalah pertama, ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada dia. Nanti kita bisa berbuat baik. Saya ketemu Pak Ustadz Mufti, ya. Kalau saya ingatnya kebaikan beliau kepada saya,
maka saya pasti bisa berbuat baik dengan beliau. Atau ingatnya saya pernah melakukan kesalahan kepada beliau, maka pasti saya bisa berbuat baik. Tapi kalau ingatnya kebalikannya, ya, ingatnya kebaikan kita kepada seseorang, ya dia, ya. Dulu waktu susah aja gua yang nolongin. Nah, akhirnya tidak bisa kita berbuat baik sama dia. Nah, keluar kesombongan dirinya. Apalagi kemudian yang diingat keburukan dia sama kita. Alah, dia biar kata ngomong sebakul juga, saya udah nggak percaya sama dia. Nah, kan begitu. Itu poin yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Jadi ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain supaya kita bisa berbuat baik. Kemudian poin yang kedua, harokah kita, gerakan kita itu sesungguhnya berawal dari qalb. Berangkatnya adalah dari kita punya hati. Hati kita kudu bersih kalau kita ingin bisa menata perilaku kita jadi baik. Kalau hati kita nggak bersih, susah. Karena apa? Muka aja cerminan hati. Kalau orang hatinya bersih, mukanya cerah. Tapi kalau hatinya lagi lecek, mukanya lecek juga. Iya, duit lagi nggak punya, ya urusan lagi banyak, iya, hati lagi celong nih, ya kucel nih hati nih. Ya di muka juga kucel juga. Masya Allah. Maka hati ukurannya. Nah kata Imam Ibnu Athaillah di kitab namanya Tajul Arus dikatakan sirami hatimu, ya. Sirami hatimu, yusqa bima itta'ah, ya, ya. Sirami hatimu dengan air taat, ya, ya. Jadi hati disirami dengan air taat, ya. Karena hati itu kayak pohonan. Kita punya pohonan, ya. Kalau ingin tumbuh subur, punya buah yang bagus, maka dirawat dengan baik, dirawat dengan baik, disiram, ya, dikasih pupuk, nanti tumbuhnya subur, lalu menghasilkan buah. Ya. Nah itu buah dari pohon yang subur. Begitu pula kita punya hati. Hati kita kalau disiram dengan air ketaatan, ya air taat itu artinya dengan ibadah. Ya tadi dengan ilmu dan khumul tadi, ya. Lewat ilmu, lewat khumul, lewat ketaatan ibadah kepada Allah, maka hati ini menjadi subur. Nah, kalau hati kita sudah subur, ya, suburnya hati itu akan menghasilkan buah dari hati, ya. Hati yang disiram kemudian merembes ke mata, jadinya mata orang baik. Hati yang disiram merembes ke lisan, lisannya jadi lisan baik. Merembes ke telinga, telinganya baik. Merembes ke tangan, merembes ke kaki, jadi tangan kaki yang baik. Maka terus selalu berbuat baik, ya. Caranya melatih diri selalu berbuat baik. Sekalipun orang tidak baik kepada kita, kita tetap harus berbuat baik. Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikanmu kembali kepada dirimu, dan kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan berakibat kepada diri sendiri. Nah, Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali pada bab kita, judul kita, hati-hati terhadap jabatan yang sedang kita emban, ya. Jangan sampai kita masuk pada kategori orang yang gila terhadap jabatan, akhirnya mengupayakan dengan segala cara agar jabatan itu tidak berpindah dari dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.